Kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang diumumkan dengan penuh optimisme pada Juli 2025 kini berada di titik paling genting sejak pertama kali ditandatangani. Apa yang awalnya dipuji sebagai terobosan diplomatik besar, bahkan disebut sebagai kemenangan strategis Indonesia di panggung ekonomi global, perlahan berubah menjadi sumber ketegangan serius antara Jakarta dan Washington. Hubungan dagang yang sempat diwarnai euforia, kini digantikan oleh suasana saling curiga, tudingan ingkar janji, dan tekanan politik yang semakin keras. Dunia internasional pun mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah kesepakatan yang baru berusia beberapa bulan sudah terancam runtuh sebelum benar-benar berjalan. Pada Juli 2025, suasana di Jakarta dan Washington kala itu sangat berbeda. Pemerintah Indonesia menyambut kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat sebagai bukti nyata keberhasilan diplomasi ekonomi di era pemerintahan baru. Salah satu poin paling menonjol adalah keberhasilan Indonesia menurunkan tarif impor Amerika Serikat terhadap produk-produk unggulan nasional dari angka yang sangat memberatkan, yakni 32% menjadi 19%. Penurunan ini dipandang sebagai angin segar bagi para eksportir nasional, terutama sektor manufaktur, tekstil, alas kaki, furniture, elektronik, dan sejumlah komoditas pertanian yang selama ini sangat bergantung pada pasar Amerika. Bagi Indonesia, kesepakatan ini bukan sekadar soal tarif, tetapi simbol pengakuan bahwa posisi tawar Indonesia di mata mitra dagang besarnya semakin kuat. Di sisi lain, Amerika Serikat juga memiliki kepentingan besar dalam kesepakatan tersebut. Di tengah persaingan global yang kian ketat, terutama dengan China, kawasan Asia Tenggara dipandang sebagai wilayah strategis dalam menjaga stabilitas rantai pasok global. Indonesia, dengan pasar domestik besar dan posisi geopolitik penting, dianggap sebagai mitra kunci. Kesepakatan dagang Juli 2025 dilihat Washington sebagai langkah untuk memperdalam keterikatan ekonomi, memastikan akses pasar yang luas bagi produk Amerika, sekaligus memperkuat pengaruhnya di kawasan. Tidak mengherankan jika kesepakatan ini sempat disebut oleh banyak media internasional sebagai salah satu pencapaian diplomatik paling signifikan di Asia Tenggara tahun itu. Namun, euforia tersebut ternyata tidak bertahan lama. Hanya dalam hitungan bulan, suasana mulai berubah. Laporan demi laporan dari media internasional seperti Reuters dan Financial Times mulai mengungkap adanya ketegangan di balik layar. Pemerintah Amerika Serikat, menurut sumber-sumber di Washington, mulai merasa bahwa Indonesia tidak sepenuhnya menjalankan komitmen yang telah disepakati. Proses implementasi dinilai berjalan lambat, dan yang lebih mengkhawatirkan bagi Washington, Indonesia disebut-sebut meminta renegosiasi terhadap sejumlah poin yang sebelumnya dianggap sudah final dan disepakati langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Bagi Amerika Serikat, permintaan renegosiasi setelah penandatanganan kesepakatan adalah sinyal yang sangat serius. Dalam tradisi diplomasi ekonomi Washington, sebuah perjanjian dagang diperlakukan layaknya kontrak final. Ketika tanda tangan sudah dibubuhkan, maka isi kesepakatan dianggap mengikat dan harus segera diimplementasikan sesuai jadwal. Tidak ada ruang untuk mengulur waktu atau membuka kembali pasal-pasal yang sudah disepakati, kecuali dalam kondisi luar biasa. Karena itulah, ketika muncul kabar bahwa Indonesia meminta penyesuaian ulang, kesabaran Washington mulai menipis. Di sisi Indonesia, situasinya tidak sesederhana itu. Pemerintah berulang kali menegaskan bahwa negosiasi dagang internasional adalah proses panjang yang penuh dinamika. Penyesuaian, klarifikasi, bahkan revisi teknis disebut sebagai hal yang lazim, apalagi jika dalam proses implementasi ditemukan potensi dampak negatif terhadap kepentingan nasional. Jakarta membantah tudingan bahwa Indonesia ingkar janji. Pemerintah menilai bahwa yang terjadi bukanlah pembangkangan, melainkan upaya kehati-hatian agar kesepakatan yang dijalankan benar-benar seimbang dan tidak merugikan industri dalam negeri dalam jangka panjang. Di balik perdebatan resmi tersebut, sebenarnya sejak awal sudah ada suara-suara kritis dari kalangan ekonom dan peneliti di Indonesia. Salah satu yang paling vokal adalah peneliti senior Center for Strategic and International Studies, Denny Friawan. Ia sejak awal memperingatkan bahwa kesepakatan dagang Juli 2025 mengandung resiko besar karena bersifat asimetris dan timpang.
Menurutnya, jika dilihat dari struktur tarif, Indonesia hanya mendapatkan pembebasan atau keringanan tarif untuk sekitar 19% produk ekspornya ke Amerika Serikat. Sebaliknya, Amerika justru memperoleh akses yang hampir sepenuhnya bebas ke pasar Indonesia, dengan sekitar 99% produknya dibebaskan dari bea masuk. Ketimpangan inilah yang kemudian menjadi sumber kekhawatiran utama. Dalam praktiknya, kondisi tersebut berpotensi membuat Indonesia lebih banyak mengimpor produk Amerika daripada meningkatkan ekspor secara signifikan. Produk-produk Amerika dengan tarif nyaris nol bisa membanjiri pasar domestik dan menekan industri lokal yang belum tentu siap bersaing. Jika itu terjadi, maka kesepakatan yang semula dipromosikan sebagai kemenangan diplomasi justru bisa berubah menjadi bumerang ekonomi. Industri nasional terhimpit, daya saing melemah, dan ketergantungan pada produk impor meningkat. Kekhawatiran tersebut bukan sekadar teori. Banyak pelaku industri dalam negeri mulai menyuarakan kegelisahan mereka. Asosiasi perdagangan, pengusaha manufaktur, hingga sektor pertanian mempertanyakan apakah manfaat kesepakatan benar-benar sebanding dengan resiko yang harus ditanggung. Tekanan dari dalam negeri inilah yang membuat pemerintah Indonesia berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, Indonesia harus menjaga kredibilitas internasional dan hubungan strategis dengan Amerika Serikat. Di sisi lain, pemerintah juga tidak bisa mengabaikan kepentingan industri lokal dan stabilitas ekonomi nasional. Sementara itu, di Washington, nada bicara mulai berubah. Pejabat perdagangan Amerika Serikat dikabarkan berupaya membuka kembali jalur komunikasi langsung dengan Erlangga Hartarto untuk menyelamatkan kesepakatan sebelum benar-benar gagal. Namun, upaya diplomasi ini dibarengi dengan pernyataan-pernyataan keras dari sejumlah pejabat tinggi. Salah satu yang paling menyita perhatian datang dari Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, yang secara terbuka menyebut Indonesia sebagai anak bandel dalam konteks implementasi perjanjian dagang. Istilah ini jelas bukan sekadar kritik teknis. Dalam bahasa diplomasi, pernyataan semacam itu adalah sinyal tekanan politik yang serius. Sebutan tersebut menunjukkan bahwa Washington mulai kehilangan kesabaran. Amerika Serikat ingin menegaskan bahwa mereka tidak akan mentolerir mitra dagang yang dianggap tidak konsisten atau tidak dapat dipercaya. Pesan tersiratnya jelas. Jika Indonesia terus meminta renegosiasi atau dianggap mengulur waktu, maka Amerika Serikat siap mengambil langkah-langkah lebih keras. Langkah tersebut bisa berupa penghentian kesepakatan atau pengembalian tarif impor ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Resiko dari skenario ini sangat besar. Sebelum kesepakatan Juli 2025, pada April 2025, Amerika Serikat sempat menetapkan tarif impor sebesar 32% untuk produk-produk asal Indonesia. Angka ini membuat banyak eksportir nasional terpukul. Penurunan tarif menjadi 19% adalah hasil dari negosiasi yang panjang dan melelahkan. Jika kesepakatan itu runtuh, maka bukan tidak mungkin tarif akan kembali ke angka semula atau bahkan lebih tinggi. Dampaknya akan dirasakan langsung oleh sektor-sektor strategis yang selama ini mengandalkan pasar Amerika sebagai tujuan ekspor utama. Tekstil dan alas kaki misalnya merupakan sektor padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja. Kenaikan tarif akan membuat produk Indonesia kalah bersaing dibandingkan produk dari negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, atau Kamboja yang dinilai lebih kooperatif oleh Washington. Hal yang sama berlaku bagi industri furnitur, elektronik, hingga komoditas pertanian. Dalam jangka panjang, kegagalan kesepakatan ini bisa berimbas pada penurunan ekspor, berkurangnya lapangan kerja, dan melemahnya pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dari sudut pandang Amerika Serikat, kegelisahan mereka juga bisa dipahami. Dalam sistem perdagangan internasional yang mereka anut, konsistensi komitmen adalah prinsip utama. Jika sebuah negara menandatangani perjanjian lalu meminta perubahan di tengah jalan, maka kredibilitasnya sebagai mitra dipertanyakan. Bagi Washington, ini bukan hanya soal Indonesia, tetapi soal pesan yang dikirimkan ke mitra dagang lain di seluruh dunia. Jika Amerika terlihat lunak, maka negara lain bisa melakukan hal serupa. Karena itulah sikap tegas menjadi pilihan yang hampir tak terelakkan. Perbedaan cara pandang inilah yang menjadi akar friksi utama. Indonesia memandang diplomasi dagang sebagai proses yang fleksibel dan adaptif, terutama ketika menyangkut kepentingan domestik. Amerika Serikat memandangnya sebagai kontrak yang kaku dan final. Dua pendekatan ini bertabrakan di meja perundingan. Di tengah benturan tersebut,
ketidakpastian semakin meningkat. Pasar dan investor mulai mencermati perkembangan dengan cemas, karena dalam dunia perdagangan internasional, ketidakpastian adalah musuh utama. Kini, semua mata tertuju pada negosiasi lanjutan yang dijadwalkan digelar dalam waktu dekat. Pertemuan ini dipandang sebagai momen penentuan. Apakah kedua negara mampu menemukan titik temu dan formula baru yang lebih adil, atau justru pertemuan ini menjadi awal dari berakhirnya kesepakatan yang sempat dielu-elukan? Harapan tentu masih ada. Banyak pihak berharap bahwa jalur komunikasi tetap terbuka dan kompromi masih mungkin dicapai. Namun, kekhawatiran juga tidak kecil, mengingat tekanan politik di Washington semakin kuat. Jika kita melihat gambaran besarnya, apa yang terjadi saat ini bukan sekadar perselisihan soal tarif. Ini adalah ujian diplomasi, ujian posisi tawar, dan ujian strategi ekonomi jangka panjang Indonesia. Pemerintah dihadapkan pada dilema besar. Bagaimana melindungi kepentingan nasional tanpa merusak hubungan strategis dengan salah satu mitra ekonomi terpenting di dunia? Kesalahan langkah bisa berdampak luas, tidak hanya pada perdagangan, tetapi juga pada investasi dan posisi Indonesia di tatanan global. Bagi Amerika Serikat, ini juga soal kredibilitas. Mereka ingin memastikan bahwa setiap kesepakatan yang ditandatangani benar-benar dihormati. Konsistensi adalah kunci dari kepemimpinan ekonomi global yang ingin mereka pertahankan. Karena itulah, mereka tidak ingin memberi presiden bahwa perjanjian bisa diubah sesuka hati setelah ditandatangani. Pertanyaannya kini sederhana namun krusial. Apakah kesepakatan dagang Indonesia dan Amerika Serikat ini masih bisa diselamatkan? Ataukah ketegangan yang terus meningkat akan membuatnya runtuh sebelum benar-benar berjalan? Jawabannya belum pasti. Semua akan sangat bergantung pada bagaimana kedua pihak berkomunikasi, bernegosiasi, dan memahami kepentingan masing-masing. Yang jelas, keputusan yang akan diambil dalam beberapa hari ke depan akan membawa dampak besar pada arah hubungan Indonesia dan Amerika Serikat dalam 1 dekade ke depan. Dalam dunia diplomasi dan perdagangan internasional, momen seperti ini seringkali menjadi titik balik. Sebuah kesepakatan bisa lahir kembali dalam bentuk yang lebih matang, atau justru berakhir sebagai pelajaran pahit tentang pentingnya kehati-hatian dan keseimbangan. Apapun hasilnya nanti, kisah ini akan menjadi catatan penting dalam sejarah hubungan ekonomi Indonesia dan Amerika Serikat. Waktu akan menjawab, apakah terobosan diplomatik Juli 2025 akan dikenang sebagai fondasi kerjasama jangka panjang, ataukah sebagai kisah tentang harapan besar yang berujung pada kekecewaan?